sampai 33. Iya, nanti Kak Henry minta tolong untuk dibacakan oleh Benaya. Benaya ya. Nanti Benaya tolong bacakan Kisah Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Tapi sebelum itu, mari kita mengawali pembacaan firman Tuhan dengan minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak untuk satu kesempatan indah Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu di Persekutuan Teruna GPIB Sejahtera boleh berkumpul dimanapun kami berada, dipersatukan lewat sosial media, untuk kami dapat bersekutu bersama, untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan, mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak, kiranya Engkau memimpin jalannya ibadah ini awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami dapat mengerti dengan jelas apa maksud dan isi hati Tuhan yang rindu disampaikan pada kami. Roh Kudus, bantu kami untuk berikan kami konsentrasi kepada pembacaan firman Tuhan yang sesaat ini, sehingga waktu ini tidak berlalu sia-sia, tetapi kami dapat dimateraikan dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, minta tolong adik. Tolong dibacakan dari Kisah Rasul 5 ayat 20. Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama Nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan Rasul, kita harus lebih taat kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, dan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Sorry. Di mute ya. Oke, adik-adik, ketika kita membaca firman Tuhan ini, Kak Henry kemarin dihubungi oleh Kak Ola ya untuk menjadi pelayan firman Tuhan hari ini dengan tema Allah yang terutama. Itu adalah sebuah tema utama dari pembacaan kita hari ini. Nah, tapi kejadian hari ini itu tidak langsung terjadi begitu saja. Dari serangkaian kejadian yang sistematis. Gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang dunia manufaktur lah, dunia manufaktur, pabrik, gitu. Misalkan kita baju yang kita kenakan. Baju yang kita kenakan ini adalah output atau hasil akhir, di mana prosesnya itu dimulai dari input. Inputnya itu adalah kain. Jadi kalau kita mengenakan baju saat ini,
kain, terus kemudian prosesnya itu mulai dari mencetak pola, terus kemudian di-cutting, dipotong, terus kemudian dijahit, di QC di akhir, terus kemudian jadilah baju yang kita gunakan. Ada input, proses, gitu ya adik-adik. Mungkin kalau adik-adik yang orang tuanya bekerja di garmen kah atau dunia manufaktur, kurang lebih memahami proses itu. Bahwa output itu tidak ujuk-ujuk ada, tetapi dimulai dari adanya input, kemudian ada proses di tengah-tengahnya, dan hasil akhirnya itu adalah output. Nah, pembacaan kita hari ini berbicara tentang bagaimana rasul-rasul disidang di mahkamah agama. Itu juga tidak ujuk-ujuk dipanggil, disidang, ditangkap, melalui serangkaian proses yang panjang. Dimulai dari input yang awal pertama kali adalah dengan lahirnya Tuhan Yesus, terus kemudian Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid. Jadi inputnya itu ada dua, yaitu Tuhan Yesus dan para murid, yang nanti kemudian akan menjadi rasul. Tapi awalnya mereka adalah murid. Nah, proses, inputnya tadi ada dua ya, input, proses, output. Inputnya itu adalah Tuhan Yesus dan para murid. Para murid ini juga bukan orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang terpelajar, adik-adik. Kita semua tahu bahwa mereka mayoritas adalah nelayan. Gitu. Dan ada beberapa yang dipanggil ketika mereka sedang mencari ikan di danau. Ada Petrus, terus kemudian ada saudaranya Andreas, Yohanes, Yakobus, gitu kan. Mereka sedang mencari ikan karena mereka adalah nelayan, dan kemudian Tuhan Yesus lewat dan memanggil, ikutlah aku, dan mereka ikut. Gitu. Nah, inputnya ini dari sisi para murid ini juga bukan orang-orang yang bagus. Gitu. Kalau ibarat baju, kainnya itu bukan kain nomor 1 lah gitu. Kainnya itu bukan kain nomor 1. Nah, terus kemudian prosesnya adalah bagaimana si para murid ini mengikuti Tuhan Yesus hari lepas hari. Para murid ini mulai melihat sendiri dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan Yesus mengajar, Yesus membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang yang sakit, yang lumpuh, membangkitkan Lazarus yang sudah mati, dan begitu banyak mujizat lain yang Tuhan Yesus buat, disaksikan dengan mata kepala sendiri oleh para rasul. Sampai akhirnya Tuhan Yesus ditangkap di Getsemani, disaksikan sendiri oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes, oleh 3 orang muridnya, ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Mereka pun juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan Yesus disesah, bagaimana Tuhan Yesus dihadapkan di Pontius Pilatus, dan akhirnya orang banyak meminta bahwa Yesus yang disalibkan. Dan para murid ini pun juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan mereka pun menjadi saksi orang-orang pertama yang melihat bahwa kubur itu kosong. Bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka menjadi saksi. Nah, itulah serangkaian proses dari awal hingga setelah Tuhan Yesus naik ke atas surga. Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian turunlah Roh Kudus ke atas para rasul, atau yang dikenal dengan Pentakosta. Setelah Roh Kudus masuk, nah itu masih dalam rangkaian proses ya, masih dalam rangkaian proses, ada input, ada proses. Prosesnya ini ditambah satu inputan yang baru, di tengah-tengah proses ada satu inputan yang baru yang namanya Roh Kudus. Itulah yang melengkapi para rasul sehingga mereka mau mewartakan firman. Mereka bisa berbicara dengan begitu karismatik. Ketika Petrus berbicara langsung 3.000 orang bertobat.
ketika Petrus jalan sekalipun, orang-orang banyak yang kerasukan setan minta dilepaskan, orang-orang yang sakit banyak yang disembuhkan ketika Roh Kudus itu sudah turun. Gitu. Nah, sampai akhirnya pada saat mereka ditangkap oleh para ahli Taurat ini, mereka tidak sedikit pun gentar. Tadi kita baca, adik-adik juga bisa melanjutkan mulai ayat yang ke-34 sampai selesai, bahwa tidak sedikit pun para rasul ini ketika mereka dihadapkan di hadapan mahkamah agama ini, mereka tidak gentar. Dan mereka tidak menyangkal iman mereka. Dan itu tidak ujuk-ujuk, itu tidak serta-merta terjadi begitu, tetapi karena serangkaian proses tadi, karena mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bahwa betul Tuhan Yesus itu ada, dan Tuhan Yesus membuat mujizat, dan Tuhan Yesus bertahan sampai akhir, sehingga mereka di-input lagi oleh Roh Kudus, dan itu yang membuat mereka menjadi kuat. Nah, kalau dilihat dari sisi para rasul. Tapi kalau dilihat dari sisi para ahli-ahli Taurat, mahkamah agama, ketika mereka menciduk para rasul, ketika mereka menangkap para rasul, itu pun juga sebenarnya sebuah output, adik-adik. Itu pun juga sebenarnya sebuah hasil dari serangkaian proses yang panjang. Dimulai dari mana? Input. Nah, ada input, proses, output ya. Inputnya adalah para anggota mahkamah agama ini adalah orang-orang yang pandai sebenarnya. Orang-orang yang memahami hukum Taurat dengan baik. Inputnya berbeda tadi dengan para rasul. Para rasul adalah nelayan, tenaga kasar, orang yang tidak berpendidikan, sedangkan mahkamah ini adalah orang-orang yang top pada zamannya. Tapi prosesnya, prosesnya keliru. Prosesnya apa yang terjadi, adik-adik? Ya kita tahulah, para ahli-ahli Taurat itu, mereka dulu adalah orang-orang yang terpandang. Sebelum Tuhan Yesus eksis di dunia, ya, dalam artian lahir, mereka orang-orang yang terpandang, dan apa yang dikatakan oleh mereka itu diturutin dengan sangat oleh para orang Yahudi pada saat itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus mulai pelayanannya di dunia ini, Tuhan Yesus banyak mengkritik para ahli Taurat. Tuhan Yesus banyak bersinggungan dengan para ahli Taurat. Kenapa? Karena memang ahli Taurat ini secara tutur katanya bagus. Apa yang mereka ajarkan itu Alkitabiah. Tetapi tingkah lakunya itu tidak mencerminkan. Itu yang Tuhan Yesus nggak suka. Dan akhirnya Tuhan Yesus secara terang-terangan mengatakan bahwa perkataan ahli Taurat itu harus ditiru, harus dilakukan, tetapi tingkah lakunya jangan kamu tiru, gitu kan. Nah, ketika dikatakan seperti itu, ahli Taurat mulai tersinggung. Para anggota mahkamah ini mulai tersinggung. Terus kemudian seiring waktu berjalan, pengikutnya Tuhan Yesus kok tambah banyak. Mereka mulai iri nih, si ahli Taurat ini mulai iri. Mereka mulai cemas, takutnya ditinggalkan oleh pendukungnya selama ini, loyalis-loyalisnya mulai berpindah mengikut Tuhan Yesus. Mereka mulai takut, egoannya itu tuh sangat tinggi. Nah, sehingga mereka memiliki pikiran untuk, wah, ini ancaman nih, yang namanya Yesus Kristus ini harus kita lenyapkan, ini harus kita bunuh. Itu ceritanya, adik-adik. Jadi ketika proses itu tidak benar, meskipun inputnya bagus, bahwa inputnya adalah mereka orang-orang yang terpelajar, mereka orang-orang yang pintar, mereka orang-orang yang cerdas, yang mungkin IQ-nya di atas rata-rata, ketika mereka prosesnya tidak benar, ada iri hati di situ, ada kebencian di situ. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Memfitnah Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Berikhtiar membunuh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati, mereka katakan mereka happy, ternyata pengikutnya Tuhan Yesus diurapi dengan begitu sangat, sehingga pengikutnya berkali-kali lipat bertambah, mereka ketakutan juga si ahli-ahli Taurat ini. Akhirnya ditangkaplah para rasul ini.
kamu jangan ngajarin tentang nama Yesus, kan udah aku larang. Gitu ya. Tadi di ayat yang ke-28 kurang lebih seperti itu. Kan udah dikasih tahu jangan ngajar tentang nama Yesus. Kenapa kamu tetap melakukan? Apa dasarnya? Mereka tuh ketakutan. Mereka takut bahwa para orang Yahudi ini nanti akan beralih menjadi pengikut Kristus dan tidak akan mendengarkan lagi apa yang mereka katakan. Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya kekuasaan yang akan hilang. Itu yang mereka takuti. Nah, Kak Henry nggak mau masuk terlalu jauh ke sana, tetapi yang mau Kak Henry soroti ada satu proses yang tidak berjalan dengan baik. Sehingga outputnya adalah orang-orang yang iri hati, orang-orang yang benci, orang-orang yang suka memfitnah, itu adalah output dari serangkaian proses yang tidak baik. Karena mereka mengutamakan egosentris mereka lebih mengutamakan yang penting saya kelihatan hebat, yang penting saya banyak duit, yang penting saya ya lebih berkuasa. Orang-orang yang mau menjadi ancaman buat saya itu harus disingkirkan. Dimulai dari iri hati. Nah, itu ya. Iri hati ketika melihat ada yang lebih berkuasa, ada yang lebih pintar, ada yang lebih cerdas. Mereka iri. Adik-adik bisa bayangkan ketika Tuhan Yesus 12 tahun mereka bercakap-cakap dengan para ahli Taurat. Kaget ahli Taurat itu. Lah ini anak 12 tahun ya. Dia dapat ilmu dari mana gitu. Wah, terus kemudian Tuhan Yesus bertambah besar, tambah dewasa, pengikutnya tambah banyak, tambah iri. Yang iri hati. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Intinya gini, adik-adik. Proses itu menentukan 80% lah. 70% sampai 80% dari output. Sisa awalnya adalah input nih. Inputnya harus bagus. Kalau mau bikin baju yang bagus, kainnya harus bagus dulu. Setuju ya? Kainnya harus bagus dulu. Tapi kalau kain yang bagus tidak dipola dengan baik, kain yang bagus tidak dipotong dengan baik, tidak dijahit dengan baik, nggak akan jadi baju yang bagus. Meskipun inputnya udah bagus nih. Jadi proses ini menentukan sekali adik-adik. Sehingga outputnya ini bisa bagus. Nah, proses yang benar Alkitab ajarkan adalah mengutamakan Tuhan. Yang dicontoh oleh Rasul Petrus tadi, dia mengutamakan Tuhan, jangan lebih takut kepada manusia. Ada ya tadi. Jangan takut pada manusia karena kita takut kepada Tuhan sehingga kita mengajarkan apa yang sebenarnya Tuhan perintahkan pada kita untuk menjadikan semua bangsa murid. Gitu kan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, input yang tadi kurang, yang hanya cuma nelayan, yang pendidikannya kurang, tetapi diproses, dibangun mengikuti kehendak Tuhan, menjadi saksi mata atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mengutamakan Tuhan, outputnya adalah output yang berkualitas di hadapan Tuhan. Itu kuncinya. Jangan sampai ketika kita berproses dalam kehidupan, kita menyisip-nyisipi, ada iri hati, gitu ya, ada kebencian, ada kemunafikan di situ. Akhirnya kita memfitnah orang lain supaya orang lain jatuh, kita mencontek supaya nilai kita lebih bagus dari orang lain. Itu proses yang tidak benar. Gitu. Nah, apa implementasi yang bisa diterapkan oleh adik-adik? Adik-adik sekarang mayoritas usianya 13 sampai 17, berarti range pendidikannya sekitar SMP, SMA. Adik-adik harus mulai men-setting goals atau tujuan atau output adik-adik nanti ya, mulai dari saat ini. Kenapa? Gini, kita harus men-setting output kita nanti kita mau jadi apa mulai dari sekarang. Jangan mengikuti arus saja, jangan mengalir begitu saja. Ya, kenapa? Karena adik-adik udah punya input nih. Adik-adik mungkin IQ-nya bagus, IQ-nya tinggi, adik-adik sekolah di sekolah yang baik, adik-adik ikut les sana-sini, gitu, input yang bagus. Nah, ketika adik-adik tahu output-nya apa, nah baru kita tentukan prosesnya seperti apa.
Gitu. Misalkan contoh sederhana. Adik-adik mau jadi dokter. Output-nya adik-adik pengen jadi dokter. Ya, katakanlah dokter umum, dokter gigi, dokter hewan, atau dokter lah, pokoknya dokter. Adik-adik SMP nih. SMA-nya jangan masuk IPS. Ngerti ya? Ya SMA-nya harus masuk IPA. Jangan masuk SMK, jangan masuk SMEA. Kalau output-nya adalah adik-adik pengen menjadi seorang dokter. Adik-adik pengen, misalkan contoh lain, adik-adik pengen masuk tentara menjadi perwira di akademi Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut. Adik-adik SMP nih, SMA-nya jangan cari SMK, karena SMK tuh nggak bisa. Harus SMA dan IPA. Gitu. Ya. Adik-adik nggak bisa kalau SMK tuh jadi perwira lewat Akmil, Akpol gitu, nggak bisa, nggak terima mereka. Mereka terimanya lewat SMA dan harus IPA, IPS pun juga nggak bisa. Gitu. Nah, adik-adik harus mulai setting mulai dari sekarang. Ketika adik-adik SMP, ketika adik-adik SMA. Nah, sehingga ketika adik-adik udah tahu goals-nya apa, prosesnya, ini yang didampingi oleh orang tua, oleh kakak layan, untuk mengutamakan Tuhan, proses belajarnya seperti apa. Gitu. Kalau adik-adik pengen menjadi seorang akuntan, ya dia bisa lewat IPA, lewat IPS bisa sih. SMK juga bisa. Ya tapi kalau adik-adik mau jadi dokter, ya nggak bisa, harus dari IPA itu. Nah, intinya, adik-adik tetapkan goals adik-adik, tetapkan tujuan adik-adik ketika dalam proses, utamakan Tuhan. Nggak usah minder dengan input adik-adik saat ini. Kondisi adik-adik saat ini seperti apa. Kak, saya IQ-nya rendah. Kak, saya nilai matematikanya kok kecil. Jangan minder dulu. Masih ada proses yang bisa kita kejar. Sehingga outputnya bagus. Jangan juga merasa jumawa. Wah, saya udah pinter matematika, Kak. Saya nggak usah belajar lagi. Jangan jumawa. Ya, berproseslah dengan baik. Karena rasul-rasul pun ketika mereka bisa berani di hadapan mahkamah agama, tidak menyangkal Kristus, itu pun juga karena ada sebuah proses yang baik. Ya, adik-adik, banyak kakak-kakak pelayan, kakak-kakak pengurus yang udah sukses-sukses, yang udah hebat-hebat, gitu ya. Ada Kak Steph, yang sekarang menjadi pengusaha pisang, mengikuti jejak Kaisang katanya. Ada Kak Ola juga yang kuliah di Widya Tama ya Kak. Ada Kak Astrid tentunya yang kuliah di luar negeri. Adik-adik ada yang pengen kuliah di luar negeri nggak? Colek Kak Astrid. Kak Astrid gimana caranya bisa kuliah di luar negeri? Kan begitu. Gitu kan. Ada yang ya banyak lah yang udah sukses. Ada yang udah jadi dokter, ada yang udah jadi pilot, ada yang udah jadi tentara, ada yang udah jadi apoteker, ada yang udah jadi apa. Kakak-kakakmu itu ya tanya gitu. Prosesnya seperti apa biar ketika prosesnya ini tidak. Tapi yang terpenting prosesnya itu harus mengutamakan Tuhan dalam setiap aspek. Itu ya adik-adik ya. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat adik-adik serap dan Roh Kudus yang akan bantu memateraikan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang indah yang mengingatkan kami, yang menyapa kami bahwa proses itu menentukan sebagian besar dari hasil. Dan dalam berproses kami ingin mengutamakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami tidak ingin menyisipi rasa iri hati, rasa benci, rasa sakit hati dalam setiap proses yang kami lakukan. Tetapi kami ingin mengutamakan Tuhan, apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Sehingga kami bisa menyatakan berani, dengan berani iman percaya kami di hadapan orang-orang yang mempertanyakan. Kiranya kami pun juga dapat mencontoh sikap dan teladan dari para rasul,
di mana mereka dengan berani dan mereka tidak goyah membela dan mempertahankan iman mereka di hadapan para mahkamah agama. Dan kiranya kami pun suatu saat nanti ketika orang di luar sana mempertanyakan iman percaya kami, dengan percaya dan lugas, kami mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Yes, God. Terima kasih Bapak, mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan syukur. Amin. Kembali ke Kak Steph. Monggo, Kak. Oke, terima kasih Kak Hendri untuk firman-nya. Adik-adik mari kita bernyanyi menyambut firman Tuhan dari Gita Bakti 50 ayat yang pertama dan yang kedua. Perubahan ajaib. Ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jadi kita masuk ke doa syafaat. Untuk doa syafaat kita, Kak Chef minta tolong untuk Yesaya ya. Yesaya boleh minta tolong bantuannya bareng sama Kak Hendrik. Yesaya nanti berdoanya untuk bangsa dan negara, gereja. Ini adik-adik udah sekolah? Udah sekolah. Yang sekolah udah mulai ujian-ujian? Gimana? Yesaya udah ujian atau lagi apa? Kemarin-kemarin mah libur. Oh, sekarang masuk sekolah biasa. Maksudnya belum ada ujian apa gitu, nggak ada ya? Belum. Ya. Terus ini untuk yang kelas 3 SMP ya, mau masuk ke SMA tahun ini, mudah-mudahan dapat hasil yang terbaik. Oke, nanti ya saya ditutupnya jangan amin ya dek. Ya ditutupnya nanti terima kasih Tuhan kami sudah berdoa. Jangan diaminin ya, nanti langsung dilanjutin sama Kak Hendri, ditutup sama doksologi. Ya. Silakan dimulai dari Yesaya. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat serta rahmat-Mu. Dari istirahat semalam sampai pagi hari ini ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk teman-teman kami Tuhan. Berkati mereka supaya Engkau memberikan kesehatan serta kekuatan. Mungkin teman-teman kami ada yang sedang jatuh sakit Tuhan, berkati mereka untuk menghadapi sakit penyakit ya Tuhan. Berkati juga gereja kami supaya gereja kami bisa menjadi berkat untuk semua jemaat kami ya Tuhan. Dan juga untuk bangsa dan negara kami, semoga
Engkau senantiasa melindungi kami dari wabah yang masih sekarang kami alami. Tuhan berkati selalu diberi kesabaran, kesehatan, dan kekuatan. Tuhan Yesus berkati juga kedua orang tua kami, berkati mereka supaya selalu diberikan kesehatan, kesabaran, rezeki, dan umur yang panjang, supaya masih bisa membimbing kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang indah yang menyapa kami di tengah minggu ini Tuhan, bahwa kami ini pada dasarnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Sepintar apapun kami, sehebat apapun kami, tetapi ketika kami berproses di luar Tuhan, kami tidak akan menjadi apa-apa. Tetapi kiranya melalui pembacaan firman Tuhan tadi yang sudah kami baca dan renungkan bersama, kami bisa menentukan sikap untuk kami bisa berproses di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi cita-cita kami, apapun yang menjadi goals kami, tujuan kami di akhirnya nanti, kami ingin berproses bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kami, Tuhanlah gunung benteng pertahanan kami. Bapa di surga, pada saat ini hamba ingin berdoa untuk setiap adik-adik yang tergabung dalam persekutuan teruna di GPIB Sejahtera, baik yang hari ini bisa hadir dan juga yang tidak bisa hadir dalam ibadah online. Tuhan, Kau mengetahui setiap keperluan yang mereka perlukan, setiap cita-cita yang mereka idam-idamkan, setiap keinginan, setiap kebutuhan yang mereka perlukan. Tuhan, hamba berdoa Engkau yang penuhi, Kau yang cukupkan, Kau yang berkati setiap adik-adik kami Tuhan, dalam studinya, dalam pelajarannya, dalam proses mencari jati diri, dalam proses pendewasaan, baik cara berpikir maupun iman percaya mereka. Tuhan yang senantiasa menyertai mereka, Tuhan senantiasa yang membimbing, karena kami dari kakak-kakak pelayan pasti tidak akan maksimal Tuhan, tetapi kami menyerahkan kepada Engkau Kristus. Engkau yang akan membimbing setiap adik-adik kami, sehingga mereka bisa merasakan kasih penyertaan Tuhan, dan mereka bisa tetap bertahan di dalam iman percaya mereka kepada Engkau Yesus. Dan mereka tidak pernah sekalipun, hamba berdoa Tuhan, kiranya mereka tidak pernah sekalipun menyangkal Kristus ketika mereka sudah dewasa nanti Tuhan. Sehingga ketika mereka memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan hanya karena paksaan dari orang tua, tetapi lahir dari sebuah pengalaman iman pribadi, perjumpaan mereka pribadi dengan Kristus. Kami tahu di luar sana Tuhan, begitu banyak orang-orang yang tidak tahan dengan godaan yang ada. Begitu banyak orang-orang yang tidak tahan dengan tawaran-tawaran dunia ini. Mereka akhirnya meninggalkan iman percaya mereka. Mereka berpindah menyembah Allah yang lain yang gak jelas. Tapi hamba berdoa untuk setiap adik-adik hamba yang ada di tempat ini, Tuhan yang jaga dan sertai mereka. Berikan mereka ketetapan, keteguhan iman yang kuat, sehingga mereka bisa menyaksikan Kristus dalam setiap kegiatan mereka. Tuhan yang sertai mereka, Tuhan yang bimbing mereka. Kiranya apa yang mereka cita-citakan kiranya berhasil, Tuhan. Tuhan yang berkati kedua orang tua dari adik-adik kami, sehingga mereka pun dapat mensupport anak-anaknya untuk ke arah yang lebih baik. Tuhan Yesus, hamba pun berdoa untuk setiap kakak pelayan. Hamba berdoa untuk setiap pengurus yang terlibat di PT GPIB Sejahtera khususnya. Tuhan Yesus yang berkati setiap pengurus yang ada, setiap pelayan yang terlibat. Tuhan yang berkati dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam kesehatan. Berkati setiap kakak pelayan yang mengambil bagian Tuhan. Hamba mengasihi mereka satu persatu Tuhan. Berkati mereka dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Bapa berdoa juga untuk setiap orang tua dari kami
baik orang tua kakak layan, orang tua adik layan. Bapak yang berkati orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya mereka dapat mengisi masa tua mereka dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan, baik orang tua kami maupun kami. Kami tahu virus COVID itu di luar begitu ganas, begitu banyak yang sudah terpapar Tuhan. Kami mohon Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang membentengi kami, Tuhan yang menjaga kami dengan bilur-bilur Tuhan Yesus. Itu yang menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit yang kami punya, dan itu yang membentengi kami dari setiap sakit penyakit virus yang coba masuk dalam tubuh kami. Bapa, untuk setiap orang yang sudah terpapar COVID khususnya, Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan yang baru Tuhan, sehingga mereka bisa segera pulih dan beraktivitas seperti sedia kala. Karena kami masih memiliki Allah yang hebat. Kami masih memiliki Tuhan yang begitu besar, yang jauh melampaui setiap permasalahan yang kami punya. Bapak, kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, GPIB Sejahtera. Bapak yang berkati, berikan terobosan, berikan breakthrough di dalam gereja ini Tuhan, untuk membawa gereja ini ke arah yang lebih baik, untuk membangun setiap jemaat yang ada, mulai dari kecil hingga dewasa, sehingga semua dapat menyembah Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak tahu masa depan kami seperti apa, tapi yang satu hal yang kami tahu, pertolongan kami ialah datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan itu lebih dari cukup untuk menjadi dasar iman kami yang kokoh. Bapak yang berkati kehidupan kami ke depannya, pekerjaan kami, studi kami, masa depan kami. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai, Tuhan yang kawal, Tuhan yang memberikan masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitu banyak Bapak doa yang ingin kami sampaikan. Tetapi Engkau adalah Allah yang tahu. Engkau adalah Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami, terutama kebutuhan-kebutuhan kami yang sudah sangat mendesak. Kami pun sadar Bapak bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna. Seringkali banyak ketidakkudusan yang kami lakukan, ketidakbenaran, ketidaktahiran yang kami lakukan yang mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami Bapak. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami Roh Kudus. Sebagaimana kami pun telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Inilah doa sembahyang kami Tuhan, yang kami aturkan ke hadapan-Mu dengan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk ke dalam persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya. Untuk adik-adik yang bakal nge-scan QR code, di sini tuh ada tambahan angka 22 ya adik-adik, untuk menandakan kalau ini kebutuhan turunan. Jadi dari PT itu dikasih kode angka 22. Jadi contohnya adik-adik mau kasih 5.000, dikasihnya jangan 5000 tapi 5022 untuk nandain laporan ke gereja nanti PT ada berapa jumlahnya gitu. Karena kan di setiap puasa nanti bakal dikasih tahu persembahan setiap kakak sama gereja. Oke, adik-adik, jadi kalau mau nambahin, kalau mau ngasih persembahan tambah angka 22, bukan jadi 5.022 bukan, tapi 5022 ya.
Adik-adik ya. Oke, kita nyanyi untuk persembahan kita dari PKJ 146 bait yang pertama dan yang ketiga. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, Allah Bapa yang Maha Suci, terima kasih banyak ya Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan boleh berikan sepanjang hidup kami, baik melalui diri kami sendiri maupun melalui orang tua kami. Yang bersyukur ya Tuhan untuk setiap apa yang boleh kami terima dan kami boleh mempersembahkan sebagian dari persembahan kami, yang boleh kami kumpulkan sendiri atau boleh menjadi titipan dari orang tua kami ya Tuhan. Kami boleh belajar memberi dari usia kami yang masih muda. Yang bersyukur ya Tuhan untuk semuanya, biar ini menjadi berkat bagi peruntukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk mata peti kita masih sama kayak minggu lalu. Kita ketemu lagi minggu depan, masih di Zoom, belum ada ibadah onsite, jadi masih lewat online. Kita masih belum dapat kabar, kita masih menunggu kabar baik dari negara supaya kita bisa onsite lagi untuk beribadah. Untuk adik-adik yang sekolahnya udah mulai onsite, saya melihat ada beberapa di jalan itu yang sekolah udah mulai sekolah pakai seragam, nggak tahu deh itu sekolah mana. Jadi kalau di jalan suka ngelihat anak-anak sekolah pakai seragam, nggak mungkin juga kan kalau keluar pakai seragam sengaja, pasti udah ada yang sekolah ya, udah ada yang sekolah onsite ya, nggak tahu deh aturannya kayak gimana. Cuman yang pasti tetap jaga kesehatan. Mungkin ada adik-adik di sini juga yang sekolahnya udah onsite, diatur sedemikian rupa. Tetap jaga kesehatan, tetap diingat kalau pengen ngumpul sama teman-teman, nanti pulang ke rumah itu bakal ketemu sama mama papa, bakal ketemu sama adik kakak, jangan sampai kita membawa virus dari luar. Jadi kalau nggak ada keperluan yang mendesak, lebih baik nggak usah keluar dulu, tetap di rumah aja. Ya, oke adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan untuk ibadah Zoom. Belum ada onsite, sekali lagi kita ingetin kita masih lewat Zoom.
Nanti kalau udah mulai onsite, udah mulai bisa di gereja, kita kabarin langsung. Terus untuk adik-adik yang butuh nilai agama, langsung ke kantor gereja dari hari Selasa sampai hari Minggu. Di jam kerja, nanti ketemu langsung sama sekretariat gereja, nggak bisa lewat kakak layan lagi, karena langsung berhubungan dengan gereja. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Kak Henry. Nah, baik adik-adik, kita tiba di akhir ibadah kita. Kita akan masuk dalam kehidupan kita. Jadilah terang, jadilah garam, dan jadilah pengikut-pengikut Kristus yang pemberani, yang berani menyatakan iman percayanya dimanapun kita berada, dan sama apa yang kita perkatakan dengan apa yang kita lakukan itu sama. Kita akan menyanyi lagu pengutusan yang terambil dari Gita Bakti 107, ayat 1 dan 3, ikutlah Tuhan dalam terang. Tinggalkan yang gelap dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, berdoalah tetap di dalam kuasa Roh Kudus, engkau dibimbingnya, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Oke, baik adik-adik, kakak-kakak, kembalilah dalam hidup kita sehari-hari, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, dan terimalah berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih adik-adik untuk kedatangannya. Silakan adik-adik untuk sambil sholat teduh dulu ya. Oke adik-adik, terima kasih adik. Selamat hari Minggu semuanya. Untuk Sisi, Mat, Gio, Fani, terus Hosana, Lu, Yesaya, Benaya. Terima kasih untuk kehadirannya. Open cam dulu yuk. Kita mau foto dulu untuk masukin ke YouTube. Dimatiin dulu recordingnya mungkin kasih.